kopi yang ininya belum ada hitungan tahun, baru beberapa bulan. Hanya ini adalah brand warisan dari kedai kopi Hawaii yang berada di pasar Berdikari yang terbakar kemarin. Berarti sudah terkenal lah kopinya. Terkenal. Bahkan pengelola yang sekarang kedai kopi Hawaii ini merupakan pengelola kedai kopi Hawaii yang terakhir pada saat terbakar, namanya Asun. Sehingga rasanya memang bisa bisa diuji gitu ya. Sama dengan standar kedai kopi Hawaii awalnya. Jadi ini belum ada cabang lah kalau bisa dibilang. Karena kalau masalah cabang itu bukan cabang ya, tetapi ini adalah usaha keluarga. Jadi dari kedai kopi Hawaii itu bapaknya itu punya beberapa anak yang memang ikut menggeluti usaha kopi. Nah, salah satunya Asun. Kalau dulu ada kawan lama di pasar Berdikari, Pak Atet. Ada juga Apau yang ada di. Jadi ras kopinya nih khas. Ada juga Apo yang di kedai kopi Hawaii Bintan Center. Nah, Itu kedai kopi. ya itu adik-beradik mereka. Tapi yang saat ini aktif ya Hawaii ini sama Bintan Center. Kalau kedai kopi kawan lama di pasar Berdikari, dia tidak aktif buka kedai kopi seperti ini, tapi dia aktifnya hanya menjual bubuk kopi, sehingga dia buka workshop di belakang. Kalau yang di Batu 10 itu kan Pak, ada ya kedai kopi Hawaii juga. Itu apa kan? Ya Batu 10 Hawaii yang dekat Di Bintan Center. Bintan Center. Habis PLN. itu yang di ini ada juga yang di yang besar. Yang di itu udah nggak bukan, lagi. bukan Hawaii yang ini ya. Kata hanya mungkin kalau rasanya mirip, mungkin serbuk kopinya mereka belinya dengan kawan lama. Kawan lama itu Pak Atet, anaknya yang. Jadi kalau ke Kijang nih rekomennya minum kopi di sini. Ya. Kalau di kawan lama itu dia aktif sekarang jual serbuk kopi, jadi dia di belakangnya itu buka workshop. Kemarin waktu kita ada syuting untuk film dokumenter, Ada baru pecah. syuting film dokumenter, pengambilan shootnya ada di sana. Di sini belum selesai waktu itu, belum Berarti ada. sini sempat mau pernah syuting juga ya? Belum pernah. Belum sempat. Nah, suasana kedai kopi Hawaii atau kedai kopi yang ada di Bintan, khususnya Kijang, itu rata-rata merupakan suasana kedai kopi tradisional yang tidak seperti kedai kopi indie atau kafe gitu ya. Jadi dan ada yang menarik memang pernah saya ceritakan bahwa di kedai kopi ini, kedai kopi bisa dikatakan ini menjadi kedai kopi sosial. Karena apa? Yang duduk ini bukan berarti satu geng atau satu kelompok atau satu apa ya. Memang satu kesatuan semua lah. Jadi mana yang kosong bisa kita numpang duduk. Ya, di sini bisa ngobrol siapa saja. Daya tariknya sini apa? Rasa. Rasa. Makanya nggak ada wifi dan nggak ada TV. Kalau dulu ya, tapi sekarang TV sudah ada. Kalau TV sekarang sudah ada, wifi nggak ada. Wifi tetap ada. Nah, tapi yang menjadi daya tariknya adalah kopinya. Memang Rasa rasa kopinya. kopi ya, ciri khas ya. Kalau kita minum, rasanya tuh mirip kalau kita makan gula-gula kopi ko, kentalnya tuh mirip. Bahkan rasa di lidah itu masih lekat. Jadi sekali lagi memang rekomen lah tempat sini kalau Kijang ya. Kalau Ya, untuk kopi. rekomennya di sini. Ini sudah ada pengembangan baru beberapa bulan, kanopinya sudah ditambah. Artinya pengunjung itu nggak muat ketika hanya 2 ruko. Dulu Hawaii itu 2 ruko, kawan lama 1 ruko, kedai kopi Hawaii ini 2 ruko. Tapi 2 ruko nggak muat. Apalagi memang ditambah lagi ya dengan kuliner-kuliner yang numpang berjualan di sini. Jadi sudah ada macam gorengan. Ya, luar biasa. Nah, saya pernah ceritakan bahwa kopi di sini ini ada tipe gitu. Kalau kita tipe. kelompokkan, ada kopi O tadi ya, O, Po, Kopi po. O, Po. Kopi po. Ya, Kopi kopi apa? O, Po, kopi susu Po misalnya. Tapi kopi susu ini sebutannya itu kopi goni.
Kopi goni. Ciri khasnya kopi goni. Jadi ini kopi goni. Ya, goni itu kan warna karung goni itu kan coklat gitu ya. Nah, seperti ini kan mirip. Jadi warnanya mirip goni. Ada orang yang membuat kopi susu itu nggak mirip goni. Kebanyakan susu atau kebanyakan kopi. Kalau ini pas ya. Review dulu. Kameramen, tunggu dulu. Tengok kan dekat dikit. Dia taunya goni itu ya karung goni. Padahal goni itu adalah dari plesetan dari bahasa Cina, go. Yang artinya? Ya, kopi susu. Banyak orang yang nggak tahu. Jadi yang tahu dengar dari orang ke orang, goni, penyebutannya goni, taunya karung goni. Pas pula ada chemistry, karung goni warnanya coklat seperti ini, kopi susunya sama gitu. Jadi orang taunya kopi goni itu ya sebutannya itu karena mirip karung. Iya. Padahal goni itu Kopi Cina. susu. Ada kopi po, kau. Pancung. Dekat ya. Oh, itu standar penikmat kopi biasa aja. Tapi kalau kau itu udah setengah kopinya, bahkan lebih pekat lagi tuh ya kau. Sehingga kalau ada penikmat kopi atau yang pemula atau nggak pernah ngopi atau nggak terbiasa gitu ya, kalau ngopinya langsung kau mual ya, pusing-pusing, Itu pahit. lebih pahit. Itu Dan macam arabica apa? ya model-model seperti itulah pahit banget. Arabica espresso. Banget gitu ya. Kalau di kedai kopi tinggi atau kafe kan dia seperti tetesan gitu ya, Ya, pekat. kecil. Tapi kalau ini campurannya itu pekat gitu. Lebih pekat lagi. Pekat sehingga pusing, orang bisa pusing. Tapi kalau yang sudah sering menjadi penikmat kopi gitu ya, dia kalau minum itu memang tahu pada saat kapan dia harus minum itu. Supaya udah kelelahan atau supaya rasanya tuh lebih kuat gitu kan. Ada pancung. Nah, kalau pancung itu pernah saya ceritain, itu memang ada kaitannya dengan cerita tambang sih sebenarnya. Kopi pancung. Karena memang sejarahnya kopi ada di Kijang ini ya, ceritanya ada kaitan dengan tambang boksit yang ada di Kijang itu. Pancung itu ceritanya orang-orang tambang ini kan kalau ngopi ya ngebon gitu. Oh, Ngebon, utang lagi deh, dulu utang ya. Utang dulu. Nanti udah mau awal bulan gitu kan, baru bayar. hitungan bayar. Nah, ternyata kan udah akhir bulan utang kan banyak gitu kan. Tapi kan ada yang bilang gini Pak, kalau kopi pancung tuh kan kopinya satu berdua atau satu minum rame-rame gitu. Enggak, dia kalau kopi Enggak ya? kita pesan pancung itu setengah. Oh, setengah. Setengah cangkir. Setengah cangkir. Nah, kalau harganya berarti kan tinggal setengah aja. Kalau dulu harga kopi itu sekitar 1000-an, Itu 1000-an. 1000 rupiah. Jadi kalau dia pancung kan berarti 500-an. Ya, jadi kalau pas udah akhir bulan kan terjangkau gitu. Menyediakan apa namanya dengan harga yang setengah saja gitu. Yang mudah dijangkau ya. Ya, ekonomis. pakai paket hemat. Tapi ini kan dalam berbagai versi kemarin tuh, itulah saya dengar Pak. Ada juga yang bilang kopi pancung nih kopinya satu tapi diminum rame-rame gitu. Pancung kan setengah-setengah kan. Nah, setengah-setengah Nah, kan. itu ceritanya. Tapi kalau kaitannya dengan tambang seperti itu. Kalau dengan tambang tadi untuk orang yang ngebon dulu lah Yang kopinya. bon, Bang, udah belum gajian tapi Ingin minum pengen kopi. ngopi. Atau juga ada seperti ini. Dia dari pagi ngopi misalnya full ya. Nanti siang duduk lagi karena kebiasaan di sini kan ngopi, istirahat ngopi gitu. Udah terlalu sering ngopi satu hari, maka pas siang atau sorenya dia pancung aja setengah gitu. Setengah-setengah. Setengah aja, ya kan? Kalau dia minum satu full kan dari pagi sudah ngopi gitu, mual gitu kan. Tapi tetap pengen ngopi, kenapa? Ngopi lagi. Suasana kawan-kawan itu ada di sini. Nah, ada yang menarik kalau dulu dengan sekarang, ya kan? Sekarang kan kalau kita mau cari kawan, nanya kawan di mana kan dengan HP. Iya. Pakai WA ngetrennya. Kalau dulu gini, kalau nak cari kawan
ke kedai kopi. Oh, berarti orang itu udah ngumpul di kedai kopi. Ya, dan punya ciri khas bahwa seseorang itu kalau sudah ngopi di satu kedai kopi itu dia Pasti tetap di situ. tetap Ya? di situ, dan bahkan waktunya pas. Ya. Misalnya Andre ngopi jam 9. Udah kebiasaan setiap jam 9 pasti ada Andre Ada di kedai situ. kopi. Pulangnya berapa jam, berapa lama itu udah menjadi kebiasaan. Sehingga kalau saya pengen cari Andre, saya nggak perlu calling. Dan bahkan Cukup. memang dulu kan belum ada. Iya, cukup pergi ke kedai kopi ya. Kedai kopi jam 9 di kedai kopi itu. Itu cari aja dia di situ. Saya ingin cari seseorang lagi. Dia ngopinya mungkin di Pasar Berdikari. Jam berapa? Jam 10-an biasanya ngopi. Ya udah cari dia, pasti ketemu. Berarti dulu tuh memang ya macam mana? HP ini tak jadi jarak pemisah lah ya. Ya, karena HP memang belum ada. Belum ada dulu ya. Untuk komunikasi kita memang agak terbatas. Tetapi ada kedai kopi itu menjadi bagian daripada interaksi. Jadi semakin dekat lah interaksinya. Nah, ini ciri khas menarik sebenarnya yang ada di Kijang khususnya. Jadi kalau orang-orang ingin mencari kawannya di mana ya tetap di sini. Dan memang saya pernah membuktikan juga pada saat di kedai kopi kawan lama, saya pernah ngopi itu dari jam 6 pagi pulang jam 4. Itu memang di kedai kopi terus Pak? Ya, di kedai kopi terus, kawan berganti. Satu meja itu saya berganti, bahkan ada yang berganti meja pindah karena kawannya udah lain gitu ya. Dan ngopi saya ada beberapa kali pesan kopi Pesan kopi. terus ada siang agak jam berapa, jam 10-an ya. Nah, jadi TO. untuk harga lah kopi sini Pak. Ini standarnya berapa ya? Kalau dulu masih di kedai kopinya Hawaii yang lama sama kawan lama itu kopi O itu 4.000. Kalau kopi susu 5.000. Nah, kalau sekarang mungkin ya menyesuaikan. Hawaii yang sekarang ini kopi O-nya itu 5.000 dan ini 6.000. Jadi masih standar lah untuk harga-harga kedai-kedai kopi ya. Tapi masih ada sih kedai kopi yang lain gitu masih menjual yang 4.000 dan 5.000 masih ada di kedai kopi Bintan misalnya, itu masih sama. Dan orang-orangnya yang tadi berpencar karena kedai kopi Hawaii waktu itu tutup, tahun lama tutup, berpencar ya kedai kopi Bintan yang rasanya juga sama, orang-orangnya juga sama gitu. Jadi kecenderungan orang itu ketertarikan ngopi tadi rasa sama kawannya ada di sini. Nah, orang-orang kayak ini kalau kita perhatikan besok itu di sini orang ini lagi, walaupun tetapi hari-hari tertentu ada orang-orang yang lain. Kalau untuk pengunjung dari luar macam mana di sini Pak? Pengunjung dari luar sering, misalnya dikarenakan mungkin dia ada dinas di sini, sehingga orang yang dinas bertamu itu kan selalu mencari sesuatu yang menarik di daerah itu apa. Maka kan ada Sesuatu yang baru lah ya. Nah, kopi gitu. Ya udah, kawannya nanti aja ngopi di sini. Nah, biasanya kawan-kawan yang di sini tahu kalau ini orang luar apa namanya. Mereka open artinya mereka menyediakan tempat, menggeser yang waktu itu mungkin di mejanya ada 2 kursi kosong misalnya. Nanti mereka berkelompok ke kawan yang lain yang meja tadi kosong, mereka sediakan untuk orang luar tamu. Begitulah maksudnya di sini open sekali dengan orang luar, terbuka gitu. Enggak menyebutkan seperti apa gitu ya. Mengelompokkan seseorang ya. Iya. Membeda-bedakan lah. Bahkan dulu kalau di kawan lama itu ya, karena kedai kopinya hanya satu ruko sempit gitu ya, tapi pengunjung itu pernah yang sebelum pandemi itu tamu RRC kadangnya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu ada satu bis kecil, orang-orang dari luar RRC Cina datang, kadang dari Singapura Oh, datang. itu dari Cina datang? Untuk ngopi gitu. Cuma untuk ngopi ya? Iya, memang. Dan kawan-kawan itu langsung menyediakan tempat gitu. Terbuka lah. Dan kebiasaannya lagi di sini yang menarik adalah saling traktir, saling bayar gitu. Saling membayar. Siapapun kadang pas ngopi-ngopi gini ya nggak tahu, tapi berganti. Nah, kebiasaan di sini nggak ada istilahnya hitung-hitungan, hitung-hitungan, nggak ada di sini. Kalau di tempat lain dia ngopi sering, ngobrol sering, tapi bayar masing-masing gitu.
sekali gitu. Kalau Sekali. sini ya siapa saja bayar gitu. Boleh traktir ya. Ini ya jiwa sosial di sini lumayan Lebih tinggi. dan ngobrolnya tuh bebas, nggak ada menyempit misal politik kata orang di sini, nggak ada. Kadang-kadang kalau kedai kopi yang seperti ini malah nggak tertarik ngomongin politik, di luar politik malah mereka cerita kemasyarakatan, kesosialan, kerjaan mereka gitu. Wah itu bebas. Yang pastinya tentang interaksi sosial Ya. pada masyarakat lah ya. Segmen pun dari orang tua, pensiunan, kerja sampai yang muda-muda ada. Contoh seperti ini yang muda-muda. Tapi ya memang berbeda. Yang tua dan yang muda beda. Misalnya yang tua seperti ini ya kan, ya enggak siapa saja, mereka kan sudah saling kenal dari dulunya kan. Kalau yang muda seperti ini nih. Ini kalau yang muda, mereka mungkin berkelompoknya sesama kawan saja, yang enggak kawan mungkin enggak. Ya, nggak terlalu open lah ya. Kalau yang tua-tua saya pernah kalau mau ini tahun lama yang tadi sampai dari jam 6 Sampai jam 4. jam 4 itu terus itu saya coba meriset segmen penikmat kopinya atau pelanggannya. Jadi dari jam 6 itu kalau kita ngopi itu kita akan ketemu ada kriteria orangnya. Yang pertama pensiunan dari PT Antam atau Itu pensiunan pasti ada yang kopi. ada pagi-pagi. Rata-rata umurnya berarti udah lanjut ya. Oh, udah usia lanjut. Plus orang-orang yang sudah pakai seragam mau kerja tapi belum masuk gitu. Mereka Berarti ngopi masih dulu. menyempatkan diri untuk Ya. kopi. Nah, nanti naik ya ke jam 9. Jam 9 itu nanti Beda lagi yang orang. pensiunan itu kan udah mulai pulang atau masih bertahan di situ, tapi akan ada lagi yang berseragam. Berarti pendatang yang lain lagi. Yang baru lagi. Berseragam itu mereka datang seperti kopi break, istirahat, datang situ iya, sebentar iya. untuk menikmat kopi. Sehingga memang agak sulit ya ketika ada misalnya pegawai harus kerja di kantor, harus jam segini nggak boleh ngopi, misalnya Satpol PP harus kerja karena ada kebiasaan gitu. Mereka mungkin lelah, terlalu tegang, ada kopi break gitu. Mereka pun nggak lama di kedai kopi, hanya menikmati kopi supaya agak santai, nanti pulang lagi Fresh ke ya. kantor. Fresh, balik Nah, lagi kapan kantor. mereka agak panjangnya? Jam 12. Jam 12. Jam 12. Namun sebelum jam 12 itu ada nanti jam 10, jam 11 ada anak-anak muda. Nah, anak-anak muda yang belum bekerja, mereka datang mungkin baru mau tidur. Nah, itu segmennya jam 10, jam 11. Jam 10, jam Tapi kan cenderungnya sekarang gini, Pak. Anak-anak muda kan sekarang kan suka cari yang kedai kopi yang pastinya ada wifi kan. ada pasti wifi ya. Tapi Nah, yang kalau di segmen di kawan lama, mereka masuk ke situ. Ada yang nge-game, memang ada yang nge-game pakai kuota sendiri, ya mungkin waktu itu kan gamenya nggak terlalu berat ya, dulu ya. Belum ada yang PUBG, istilahnya Mobile Legends, belum terlalu ini ya. Tapi mereka ngobrol. Makan. walaupun main itu sambil ngobrol. Nah itu ya. nanti ada tuh orang-orang tua suka usil di meja yang lain karena dia saling kenal ya. Nanti ada nyeletuk tuh. Kalau di sini ngopi lah, ngobrol lah katanya. Kalau main HP di rumah lah gitu kan. Jadi mereka ya main HP-nya itu sekedar untuk buka medsos, untuk komunikasi ya mungkin. Selebihnya mereka ngobrol. Itu seperti ini anak-anak mudanya di kedai kopi ngobrol, Memang- nggak ada yang main HP. Memang jauh dari dunia digital lah ya. Nah, anak-anak muda, dia kan anak-anak muda, mereka mungkin ada yang gamer, tapi karena di sini HP-nya ya mungkin sekedar untuk komunikasi, tetapi selebihnya mereka interaksi langsung. Masuk ke jam 12 tadi, itu yang istirahat. Jadi- Atau kadang dari luar, dari Tanjung Pinang datang istirahat ya, orang-orang dinas dari provinsi datang sebentar di jam 1. Nah jam 1 itu biasanya pensiunan datang lagi tuh. Datang lagi ngopi, tapi dia mungkin yang paginya ngopi, siangnya mungkin kopi TO. Ngeteh lah ya. Ya, Bilangnya ngopi, tapi ya, rasanya teh. sama mungkin yang kerja, tapi mungkin udah mulai santai di kantornya, mereka bersantai di jam 1 itu. Nanti masuk ke jam 2, jam 3 sebelum ditutup. Nah itu yang udah pulang kantor, mungkin sembari menunggu kantor tutup, apa semua udah mulai ngumpul tuh. Orang-orang yang udah bebas apa semuanya ngumpul. Dan ada beberapa segmen jadinya pelanggan itu. Saya
benar-benar apa namanya melihat sendiri sebabnya. Karena saya Berarti kedai kopi itu nggak pernah kosong ya, keluar satu pernah. masuk, keluar masuk ya. ya, luar biasa itu. Dan interaksinya sangat aktif gitu. Jadi nggak ada yang apa ya kayak patung atau diem-dieman gitu karena saling main HP Paling gitu ya. sibuk sendiri lah ya. Nah, di sana ya ada juga yang tapi saling traktir. Nanti kita satu meja nih, ada yang baru datang tiba-tiba teng 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 dia yang bayar ya karena mau pulang cepat gitu. Kadang-kadang nggak tahu dia udah bayar ke orangnya, misalnya dia langsung pulang, tiba-tiba kita teng 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 mau bayar, udah dibayar tadi. Gitu. Berarti nilai plus di kedai kopi ini mempereratkan jiwa sosial Jiwa orang. sosial, ya. Jiwa sosial. Ini yang ada mungkin di kedai kopi yang ada di Kijang ya, tapi nggak tahu kalau di wilayah yang lain ada yang mirip mungkin dari suasana, tapi kalau yang traktiran mungkin juga ada yang sama, tapi berbeda sekali, punya ciri khas. Karena sekarang kan kita tahu kedai kopi itu tempat buat orang-orang ya main HP, datangnya kan game, sibuk-sibuk sendiri. Nah kalau sekarang kan kalau buka kedai kopi wajib wifi gitu ya. Kalau nggak ada wifi maka kopinya nggak rame. Bahkan lebih mantapnya lagi selain wifi menyediakan kabel-kabel. Untuk spot charger. Saklar untuk spot ini casan. Kalau di sini nggak ada. Memang datang tuh ngobrol kita ya, Wah, berbual kalau di kata sini orang. misalnya kedai kopi ini rame seperti ini, lalu dipasang wifi, ada gamer, anak-anak gamer datang ke sini. Waduh, itu kasihan penikmat-penikmat kopi yang lain pas datang udah nggak ada tempat. Pasti dipenuhi oleh Iya. orang-orang yang main game ya. Luar biasa sekali. Nah, inilah suasana kedai kopi yang ada di Kijang. Berarti ini masih terjaga lah. Dari maksudnya orang-orang yang nge-game apa masih terjaga untuk mempererat jiwa sosial tadi.